Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Laksamana Cheng Ho dan pengaruhnya dalam menyebar agama Islam di Indonesia. Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah terkenal dari China yang mengembara antara tahun 1405 sampai tahun 1433. Selama kurang lebih 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Saat itu, armadanya terdiri 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Bahkan hingga saat ini, belum ada yang dapat melebihi armada yang dimiliki Laksamana Cheng Ho. Namanya pun tidak asing di Indonesia, karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunan pada 1371 dengan nama Ma He, dari pasangan Ma Hazi dan Wen. Ia adalah keturunan suku Hui, suku minoritas di China yang mayoritas beragama Islam. Ketika berusia 12 tahun, Yunan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak ditawan untuk dikebiri kemudian dijadikan abdi Pangeran Zudi. Berawal dari Kasim, Ma He kemudian menjadi penasihat Pangeran Zudi dan diberi marga Cheng. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Setelah Pangeran Zudi berhasil merebut tahta dan berganti nama menjadi Kaisar Yongle, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan China setelah runtuhnya dinasti Mongol pada 1368. Pada saat itu, Cheng Ho menawarkan diri untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negeri. Dengan senang hati, Kaisar mengizinkannya dan dari situlah awal penjelajahan Cheng Ho. Di bawah komando Laksamana Cheng Ho, armada China memulai pelayaran pada 1405. Pelayaran pertamanya mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Laksamana Cheng Ho kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara tahun 1407 sampai tahun 1409, dan ekspedisi ketiga pada 1409 sampai 1411. Antara tahun 1413 sampai tahun 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima, tahun 1417 sampai tahun 1419, dan keenam, tahun 1421 sampai tahun 1422. Pada pelayarannya yang terakhir, antara tahun 1431 sampai tahun 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi dengan armada yang sangat besar, bahkan sampai saat ini belum ada penjelajah yang mampu melebihinya. Ia berangkat dengan 27.000 anak buah yang dimuat dalam 307 kapal. Kapal terbesarnya berukuran 138 meter dan lebar 56 meter, yang menjadikannya kapal terbesar pada abad itu. Selama berlayar, mereka membawa banyak perbekalan, bambu China sebagai suku cadang kapal, dan sutera untuk dijual. Ketika kembali ke negerinya, Laksamana Cheng Ho biasanya membawa hadiah-hadiah dari daerah-daerah yang dikunjunginya untuk sang kaisar. Akhir hidup Laksamana Cheng Ho dan catatannya. Laksamana Cheng Ho meninggal pada April tahun 1433 di Kalkuta, India. Beberapa pendapat menyebut bahwa jenazahnya dikuburkan di daerah Semarang, hanya rambut dan pakaiannya saja yang dibawa ke China. Di China, makamnya berada di kawasan New Sousan, kota Nanjing. Catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho yang terkenal akhirnya menghasilkan satu panduan pelayaran, Zheng He's Navigation Map, yang mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15.
Ekspedisi yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pun berhasil membuat nama China semakin dikenal di mata dunia. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu buktinya adalah ketika ia berkunjung ke Samudera Pasai dan memberikan lonceng Cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Pada 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Bukti lain adalah kelenteng Sampokong, serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong. Pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi Kerajaan Majapahit. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain serta menunjukkan supremasi politik negerinya. Selain itu, beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan Islam. Di Indonesia, pengaruhnya dalam penyebaran Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa daerah lainnya termasuk di Makassar. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.